Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Di mana berada, apa kabarnya pagi hari ini? Pastinya semuanya harus semangat. Apapun yang bakal dihadapi di hari Senin ini, yang memang hari Senin ini bangunnya lebih berat dari hari yang lain, Cek Kiki ya. Tapi apapun itu kita mesti terus semangat, Mang Cek Bicek ya, karena kita sudah bangun, ada banyak uang yang ya dengan kondisi tertentu ya kita harus bisa terus mungkin yang baru antar anak sekolah, yang baru banyak gawe yang numpuk di sini di hari Senin ini harus tetap semangat Mang Cek Bicek. Tapi sejam ke depan pantengin dulu Pal TV karena kami di Halo Palembang bakal hadir ngejuk ke informasi yang pastinya luar biasa setiap harinya nih. Berewangan dengan aku Hage Kainde. Dan aku Bicek Kiki yang sudah sedari tadi. Kalau Bicek Kiki bangun 3:30 pagi ini Wow. ya, karena memang tugas ibu negara nih banyak ya. 3:30 ya Cek Kiki ya. Menteri Konsumsi juga Bicek Kiki. Menteri nih, Konsumsi, kebetulan. Menteri Keuangan, Perdagangan. Jadi hari ini memang luar biasa. Kalau anak-anak sudah mulai sekolah, ini pasti tugas ibu negara lebih banyak ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah dan juga pendidikan, kita Yap. hari ini akan membahas mengenai pendidikan yang agak lebih berbeda terkait dengan tanggal 4 Januari ini kita memperingati Hari Braille ya, di mana Braille. memang ini diperuntukkan untuk para kebutuhan khususnya tunanetra. Jadi memang hari ini kita akan membahas bagaimana sih teknik cara menulis, cara mengajar, Betul. belajar dari para anak-anak berkebutuhan khusus ini. Betul, karena kita pun sebagai masyarakat umum sebenarnya harus juga sedikit banyak paham nih ya tentang bahasa universal Braille ini, karena memang ini bahkan sudah diperingati nih, udah ada harinya dewe ini Cek Kiki ya. Betul. Jadi memang sudah menjadi concern untuk kita galo-galo Mang Cek Bicek untuk kawan-kawan kita yang berkebutuhan khusus. So kita langsung baik sapa narasumber kita pagi hari ini ada 3 Cek Kiki. Iya, yang pertama adalah guru, termasuk juga wali kelas ya. Ini ada Ibu Palica Irma SPDI. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, guru SD SLBA, PRPCN, UPTD, PSRPD, Sensorik Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga ada guru juga yang sama. Ini manggilnya Mbak nih ya. Mbak Nur Komariah SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, yang di tengah ini adalah salah satu murid ya. Kak Dewi be panggilnya ya. Dewi Alisa. Assalamualaikum Kakak Dewi. Sehat Kakak? Iya. Agak tegang. Santai tenang kami Jadi gigit ya. pagi hari ini kita ngobrolnya santai-santai, boleh Betul. bahasa Palembang juga karena ini Halo Palembang ya. Nah kita diawali dulu mungkin tentang Braille ini Dewe. Braille ini kita ke Mbak Nur dulu. Mbak Nur, bisa dijelaskan secara singkat apa itu Braille? Jadi Braille ini kan ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Prancis, namanya Louis Braille, yang lahir pada 4 Januari 1809. Nah jadi tiap tanggal 4 Januari kita ini memperingati hari kelahirannya si Louis Braille tadi. Dan juga untuk mengapresiasi istilahnya ya, dengan penemuannya yang sangat berguna untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas netra, seperti itu. Oke, jadi memang beliau ini yang menemukan sehingga di 4 Januari ini selalu Iya, selalu dirayakan di setiap dirayakan. tahunnya. Oke. Wow, luar biasa. Nah, sebagai guru yang juga tiap hari menghadapi teman-teman yang disabil netra ini dengan huruf Braille, bagaimana Mbak Nur ini merasakan peran dalam membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Braille ini, apalagi sudah ada Hari Braille Sedunia ini? Jadi karena kita tahu dari tingkat SD lah ya, tingkat TK, SD, hal yang pertama kali akan diajarkan di sekolah pada umumnya juga yaitu merupakan membaca dan menulis. Dalam hal ini untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus netra, itu kita menggunakan huruf Braille sebagai sarana untuk membaca dan juga menulis. Dan juga untuk mencapai ketercapaian dari sistem pembelajaran atau capaian pembelajaran seperti itu. Oke, kita menuju Ibu Ica. Ya. Bu Ica, seberapa besar sih kebermanfaatan Braille ini bagi Ibu dan khususnya pada saat
mengajari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Sangat besar, sangat besar. Karena kalau tidak ada tulisan Braille, kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa mencari ilmu, kita juga tidak bisa bersosialisasi, dan kita tidak bisa juga untuk belajar, untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman tunanetra atau anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Oke, sebelum dijelaskan ini seperti apa teknik Braille ini sendiri, menuju Kak Dewi juga ya, Aga, Iya, ya. Dewi. Menurut Kak Dewi, adek cantik, bisa dijelasin nggak kalau menurut Kak Dewi susah nggak sih belajar Braille ini, sayang? Ya kalau untuk awal-awal sih susah, tapi kalau dipelajari terus itu pasti bisa dan mudah. Sudah berapa lama belajar Braille? 4 tahun. 4 tahun. Jadi selama 4 tahun belajar ini, Kak Dewi sudah bisa apa, Bay? Bisa baca Braille. Menulis? Baca tulis Braille. Sudah, berarti sudah paham seluruh pelajarannya dari Iya, sudah. Braille ini. Iya. Wow, luar biasa ya. Memang tetap butuh proses pastinya ya untuk adaptasinya. Tapi sudah 4 ya. tahun juga. Udah 4 nih. tahun, betul. Nah, kalau kita ke Ibu Nur nih, atau Mbak Nur ya. Nah, kalau tantangannya tersendiri nih, pastinya ngajar anak, apalagi dari mulai TK, SD itu langsung diperhadapkan harus dengan huruf-huruf Braille. Seperti apa sih di awal challenge yang dihadapin? Ya, jadi khususnya untuk yang guru yang sekolah dasar ya, Mas, dan juga guru atau guru kelas TK atau persiapan di sekolah itu bagaimana menyiapkan anak dari awal mengenalkan Braille khususnya ya, dari cara memegang alat tulis gitu kan ya, memegang buku misalnya gitu kan, postur cara baca, duduk ya seperti itu ya, sudah harus dipersiapkan dari awal. Dan juga mengenalkan huruf-huruf Braille beserta alat bantunya ini juga butuh waktu kan, butuh pembiasaan dan latihan juga untuk anak-anak kedepannya bisa menulis dan membaca Braille gitu loh. Baik. Kalau ke Ibu Ica sendiri, Ibu Ica ini kan balik kelas Satu. kelas 1 SD ya. Jadi yang pertama kali belum bisa sama sekali, ini harus dihadapi nih tantangannya. Apa yang paling berat nih, Bu Ica? Untuk yang paling berat itu adalah menghadapi anak-anak yang bermacam karakter. Iya, jadi kan tiap anak itu tidak sama. Kebetulan saya ini paling banyak sendiri memegang anak. Saya memegang 7 orang anak. Iya. Nah, dengan karakter yang beda-beda itu ada yang baru pemula menggunakan Braille tag, ada yang sudah menggunakan Riglet, dan itu harus ekstra sabar. Dan jadi saya untuk mengatasi semuanya itu saya harus menyiapkan bahan ajar dan tata cara yang paling efektif dan nyaman untuk anak itu sendiri di dalam bisa menulis Braille. Misalnya juga untuk metodenya juga kita adakan permainan, terus habis itu bagaimana anak itu nyaman di kelas, dan bagaimana anak itu biar bisa mudah untuk belajar mengenal Braille kayak gitu. Karena anak-anaknya ada yang dari umur 6 tahun sampai ke 11 tahun. Oke, sudah masuk Iya. kelas 1 SD ini Iya, ya, Bu Ica ya. iya. Nah, Bu Ica kalau jenjangnya sendiri, tadi kan disebutkan ada metode-metode tadi ya. Iya. Nah, jenjangnya sendiri apa yang pertama kali diajarkan kepada anak yang kelas 1 ini? Yang pertama sekali diajarkan adalah pengenalan alat tulis terlebih dahulu. Pengenalan misalnya kayak Braille tag, kita harus mengenalkan titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisinya di mana. Nanti kalau sudah bisa baru kita ajarkan hurufnya kayak gitu. Oke, berarti menuju ke Mbak Nur ya kita ya. Iya. Bisa dijelasin dulu nggak sih? Oke. Teknisnya mungkin ya Jenjang sedikit. teknisnya ya yang dikatakan tadi. Nah, ini oleh- udah ada alatnya nih, Oh Cik iya, Gigi ya. kita Iya. udah ada alat bantu. Ini apa ini namanya? Ini namanya Braille text Braille ya. text. Jadi kita sekalian sosialisasi Iya. ya, Mbak Boleh, ya. boleh. Nah, jadi ini adalah alat bantu untuk pemula atau untuk anak-anak yang baru belajar huruf Braille. Nah, di sini juga ada yang namanya Riglet dan juga stylus. Nah, ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menulis dan juga kita
anggap sebagai penanya gitu. Jadi nanti kita tulis dengan menggunakan 2 alat ini dan membaca atau menulis juga dengan latihan dengan alat ini gitu loh. Oke. Jadi braille text ini dulu ya yang kita bahas ya. Jadi braille text ini mungkin yang pertama kali diajarkan ya. Iya, ya Bu Ica. Iya, pertama Jadi kali diajarkan. ada titik, kalau dilihat di sini ada 6. Iya, betul sekali. Bisa nanti dijelaskan dulu sedikit 6 Apakah ini apa itu ini? Untuk Oke. koridor satu huruf Iya, atau apa ya? hitung-hitungannya gimana nih? Oke, nah jadi di braille text ini ada 6 titik ya. Kalau kita menulis itu mulai dari sebelah kanan ke kiri, dan kalau membaca itu dari kiri ke kanan. Kita contohkan ya, kita menulis huruf A, B, dan C. Kita mulai dari sebelah kanan. Oke. A itu titik 1, B itu titik 1, 2, dan C itu titik 1, 4. Kita balik seperti ini. Oh, nanti dirasa. Iya, coba kalau kelihatan nggak di kamera? Timbul ya. Iya, ada timbul. Nah, jadi kalau untuk teman-teman kita, indera yang digunakan adalah indera perasa ini, peraba, ya. peraba di ujung jari. Jadi dengan menggunakan teknik meraba atau taktil ini ya, untuk merasakan bahwa ini berbeda hurufnya nih, A dan B dan C gitu loh. Oke. Jadi mohon maaf, kotak yang pertama ini satu huruf. Huruf A, Oke, ini iya, kotak huruf B, dan Baik. huruf C gitu. Baik. Jadi memang ini adalah langkah pertama untuk diajarkan braille ini tadi. Iya, betul sekali. Ada hafalannya artinya ya? Iya, tentu saja. Titik satu Sampai A. Z loh Mbak. Iya. A titik Titik satu, iya, satu, bukan, dua itu bukan B, berarti A C itu satu. bentuknya A ya. Oh, A enggak, itu cuma Mas. satu. Oke. Iya, jadi titik-titik Titik satu. inilah yang mewakili dari huruf I alfabet see. itu. Ya. Sampai Z juga, dan ada simbol matematikanya juga, ada Kalau tanda. angka gimana kalau angka? Kalau angka kita tinggal Angka coba 40.500. kebanyakan dong. Kalau tiga deh, tiga Oh, gimana? angka 3 Kalau ya, kita coba ya. Oke. Jadi tanda angka itu dimulai dari titik 3, 4, 5, 6, kemudian baru kita tulis angka 3, titik 1, dan 4. Nah, seperti ini. Astaga, banyak hafalannya ya. Yang mana nih? Tanda angkanya. Oke. Oke, ini tiga. Iya, jadi tinggal ditambah dengan tanda angka. Baik, pemahamannya agak luar biasa juga ya, kalau kita baru belajar kayaknya agak Betul. banyak Memakan hafalannya waktu ya, Mbak ya. Oke. Butuh waktu dan proses. Jadi memang betul-betul ketelitian untuk meraba berapa tombol atau apa ini namanya titik yang Iya, titik. menonjol ini ya. Mm-mm. Kalau anak kelas 1 biasanya kan yang tidak berkebutuhan khusus saja dia agak sulit ya untuk diajarin membaca ya kalau memang tidak telaten ya. Nah, kalau yang berkebutuhan khusus ini kan dia bisa aja merabanya kacau balau ya. Iya, Iya. itu tadi. Itu yang jadi tantangan. Itu pasti. itu yang jadi tantangan. itu tantangannya. Iya, itu menjadi tantangan. Ya dia bersama. belum tentu meraba lurus atau gimana gitu Iya, ya. betul sekali. Bisa nanti ke bawah-bawah yang dicari ya. Jadi biasanya berapa lama mereka sampai mungkin bisa Umumnya. connect dulu lah? Bu Ica, kalau Biasanya gimana, Bu Ica? tergantung anaknya. Oh, tergantung Beda-beda anak lah ya. Tergantung juga. pada anaknya, ya, dan Iya, tergantung kemampuan tiap kemampuan anak kan- masing-masing Iya, ya, Mas. masing-masing berbeda. Biasanya mulai dari berapa lama sampai berapa lama paling lama? Biasanya kalau anak itu cepat dia mengenal huruf itu bisa 2 minggu tuh udah sampai A sampai Z. Oh. Iya, lumayan itu yang cepat ya. cepat. Tapi kan balik lagi tadi ke kemampuan anak kan beda-beda kayak gitu. Ada juga yang lebih lama Iya, ya. ada yang lebih lama. Ada yang 4 bulan. Untuk A sampai Z, Iya, itu untuk belum A sampai fase Z. membacanya Iya, juga ya. Sama ya, kurang lebih sama kayak anak-anak pada umumnya juga Iya, kan iya, ada yang umumnya. cepat bisa Ada yang baca, cepat, iya. ada yang mungkin butuh waktu sampai 100 tahun. Enggak ya. Ya, baca pikiran maksudnya. Ya. Oke, Mang Cek Bicek, ini luar biasa, satu hal yang baru bagi kita, pastinya juga harus memahami ini teman-teman dengan kebutuhan khusus untuk memahami huruf-huruf braille itu rupanya tidak semudah yang kita pikirkan ya. Betul. Ada rumusnya, ada bacaannya, ada juga titik-titik yang harus Hafal-hafal, dihafal ini. Hurufnya beda, angkonya juga beda. Nah, di segmen kedua, segmen ketiga kita bakal ngobrol lagi masih dengan ibu guru dan juga anak murid dari
siswa SD SLBA. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih mantap di Halo Palembang, masih berewangan dengan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Hagai. Ini masih di tema yang sama, yang pastinya kita masih merayakan hari ulang tahun Braille, walaupun sudah agak lewat banyak ya. Tapi kita masih membahas Seminggu, ya. mengenai seni belajar membaca dan menulis Betul. bagi tunanetra ini. Masih bersama narasumber kita juga, guru-guru dan juga murid ya, khususnya untuk belajar Braille ini. Balik lagi kalau Bicek Kiki, kita nak membahas lagi mengenai Braille ini ke Ibu Ica lagi. Bu Ica, Ya. Bu Ica ini kan guru sekaligus juga murid pada masanya ya Bu ya. Iya. Jadi dulu juga pernah belajar. Ibu, mohon maaf, tunanetranya memang sudah dari lahir ya Dari Bu ya. lahir. Jadi dulu belajarnya pakai ini juga pastinya. Iya, pakai. Oh, kayak jadi gitu. sudah dari zaman dulu belajar ini. Iya, Metode yang dulu sama metode sekarang sudah ada pengembangan enggak sih, Bu? Ada pengembangan, sangat banyak pengembangannya. Beda jauh dengan metode yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu kenapa? Kalau Bu? dulu kami menggunakan rekan plang namanya dengan paku payung untuk pemula. Kalau sekarang sudah ada braille tag. Oke, itu lebih aman ya. Iya, lebih aman. Kalau dulu kan harus ngeri dulu kan, nanti tertusuk tangan dengan paku payung, atau biasa mereka kalau nggak paku payung pakai baut ya di rekan plang. Itu sekarang sudah ada bertek, alhamdulillah lebih nyaman untuk anak-anak, terutama anak-anak yang usia pemula TK seperti itu kan. Oke, berarti memang sudah metodenya sudah banyak Iya. berubah ya. Iya, Nah, alhamdulillah. kalau dari sistem pembelajarannya Dewe itu Bu ada perubahan juga enggak? Tidak, Selain alhamdulillah, metode ini tadi. iya. Sama ya. Jadi titik-titiknya juga tetap sama ya, hafalannya Iya, tetap sama. sistemnya juga sama. Nah, dari Ibu belajar dulu pas masih kecil sampai dengan Ibu sudah alhamdulillah menyelesaikan pendidikan S1 ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Wow. Di mana Ibu? Di Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke. Cak mana sih pengalaman Ibu mengenyam pendidikan sampai dengan S1 dengan metode ini, Braille ini? Ya, alhamdulillah sangat terbantu, dan di sana juga di kampus tidak begitu kesulitan karena di kampus sangat akses untuk kami teman-teman disabilitas, dan kami juga menggunakan kalau mereka biasa di sana kan kalau ada apa-apa pakai komputer kan Bu ya. Jadi kami kalau ada setiap materi kami cuma tinggal colokin flash disk lagi, kami buka di rumah kayak gitu. Oke. Ada leadernya juga, jadi kami tidak merasa kesulitan berbaur dengan teman-teman yang bisa melihat, bukan kampus tersendiri bukan, tapi kami berbaur dengan teman-teman yang bisa lain. melihat. Iya. Oke. Jadi artinya Braille sama tulisan biasa alfabet ini terintegrasi sebenarnya secara Iya, sama. secara pendidikan walaupun jenjangnya lebih tinggi ya. Iya. Pada saat skripsi dan lain-lain ujian itu sudah aman, berarti tidak ada gap atau kesulitan lah ya. Alhamdulillah nggak ada. Luar biasa ya. Dan ini jadi satu bukti nih Cek Kiki ya, bahwa tidak jadi penghalang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Betul. Ya. Yang penting ada Luar semangat ya Bu biasa. ya. Yang penting semangat dan ada niat. Nah, Ada niat, selalu ada jalan. Iya. Luar biasa. Nah, kalau kita ke Mbak Nur lagi nih, kalau di depan kita ini kayaknya udah ada beberapa buku. Apakah ini buku-buku yang juga memuat huruf-huruf Braille atau Iya. seperti Mungkin apa? pemirsa Pal TV pengen lihat bukunya ini Cak Mano kalau Boleh. buku tunanetra nih. Oke, ini jadi ada contoh buku cerita anak-anak, ini khusus kelasnya Dewi ya, di kelas 6. Nah, jadi kita buka halamannya. Oke, putih saja ya. Karena dirasakan tadi seperti ini. Nah, jadi huruf-huruf timbul inilah yang dinamakan dengan huruf Braille gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini pemirsa Pal TV, kalau memang pemirsa mungkin sulit ya kalau melihat secara langsung. Ini Bicek Kiki bisa merasakan ada huruf-huruf yang timbul di sini, Ada kemudian ada titik-titiknya. yang kosong lagi di sini, terus ada lagi. Jadi kalau membacanya tuh dari kayak gini ya, sentuh, Iya, seperti biasa bacanya, berjalan. seperti kita baca biasa dari kiri ke kanan. Tapi bisa tangan dua ya? Iya, Mbak? dengan teknik membaca dua jari.
Oke. Jadi ini isinya cerita tentang Ini bacanya kalah oleh si cerdik. Iya, benar ya? Oke. Kalah oleh, iya benar, iya, kalah oleh si oleh si cerdik. cerdik. Oke. Di suatu hutan ada sumber air tuh bacaannya ya. Oke. Berarti memang benar-benar jadi sentuhan titik-titik ini harus teliti supaya benar kata-katanya Betul ya. sekali Mbak, betul sekali. Oke, itulah Jadi yang dengan disebut indera peraba terang tadi. di setiap sentuhan Iya, tadi. betul sekali karena mengandalkan indera peraba tadi ya. Oke, jadi setiap dibalik dia cuma bisa satu lembar ya dipakai ya. Sebenarnya kalau Satu lembar tidak bolak-balik ya. bisa juga kalau sistem majalah Braille itu bolak-balik, Al-Qur'an juga bisa bolak-balik, tergantung pencetakannya aja sih Oke, sebenarnya. jadi masih tetap bisa digunakan bolak-balik. Iya, bisa digunakan Bisa bolak-balik. didabelin sebenarnya. Nah, ini ada lagi nih pemirsa Pal TV, Bicek Kiki lebih tertarik lagi nih ada Iqro-nya. Iya. Oke, jadi Iqro ini adalah baca artinya. Iya. Jadi memang belajar huruf Braille, Al-Quran, Al-Qur'an Braille. Braille, baik. Jadi di Braille itu juga dikembangkan untuk membaca Iya. Al-Quran. Bu Ica? Bu Ica ini dari dulu sudah ada ya Bu ya untuk Iqro Sudah ada. sendiri? Iya, dari dulu sudah ada. Oke. Cuman metode Iqro kan bermacam-macam. Ada yang metode kalau saya sendiri mengembangkannya dari Iqro 1 sampai Iqro 6. Tapi kebetulan bukunya nggak saya bawa. Oke. Apa Yang namanya? dibawa ini Iqro. Yang itu Iqro khusus untuk belajar menulis Arab Braille. Jadi pada umumnya itu dari awal. Hmm. Metode awal menulis Arab Braille. Berarti disesuaikan dengan Iqro yang Iya. biasa untuk yang tidak tunanetra. Iya, kalau Jadi saya. alif dulu, ba, ta seperti itu. Iya, Oke. Baik, boleh dilihat juga dalamnya Mbak Nur. Oke, sama persis seperti yang tadi ya. Iya. Iya, putih semua yang ada titik-titik ya. Baik, timbul benar. Iya, Berarti memang benar-benar harus diraba dengan teliti ya supaya bisa Iya. membacanya dengan tepat ya. Betul Ah, sekali. Kalau Kak Dewi sudah bisa baca Iqro-nya? Dewi? Ya, Kak Dewi sudah bisa baca Iqro, Kak Dewi? sudah sedikit-sedikit. Sudah. Yang ngajarin siapa Kak Dewi? Ada gurunya. Ada gurunya. Sudah Iqro berapa Kak Dewi sekarang? Lah, lumayan jauh sih. Sudah lumayan jauh. Sudah sampai ke Quran? Belum. Belum. Masih Iqro ya Kak Dewi ya. Oke. Kak Dewi, kalau perbedaan belajar alfabet dengan Iqro itu apa kesulitannya, susah yang mana nih Kak Dewi? Menurut aku sih sama baik. Termasuk hitung-hitungan ya? Mm-mm, Sama juga? mm-mm, Atau ada perbedaan? sama baik. Hafalannya mungkin ya Dewi ya. Yang hafalannya itulah paling. Karena berbeda alfabet Nah, alfabet alfabetnya ya. dengan huruf hijaiyah kalau kita bilang ya, beda, sama simbol matematika juga beda, tinggal menghafalnya saja Oke. mungkin. Nah Kak Dewi, kalau teman-teman di kelas kayak mana Kak Dewi? Sama kayak Kak Dewi juga senang belajar ini atau memang harus agak sedikit dipaksa belajarnya dulu awal-awal? Sama juga. Sama. Tetap enak ya belajar pakai Braille ya Kak Iya. Dewi? Iya. Paling mungkin yang challenging di awal ya Dewi ya. Ketika di awal-awal belajar Braille itu yang menurut Dewi yang paling sulit itu apa sih? Mengenal huruf itu. Tetap mengenal huruf ya, sama kayak kami tadi belajar lihat apa yang ditunjukin Ibu Nur ya. Cukup sulit juga ya Iya. mengetahui A, B, C-nya, Nah ini urutannya ini ya. Mancik Hagai, kalau kita di rumah biasanya anak belajar di sekolah, di rumah diulang lagi diajarin wong tua. Nah itu mama papa di rumah ikut ngajarin juga enggak Braille ini? Atau ikut belajar juga enggak Braille ini Kak Dewi? Iya, ikut belajar. Ikut belajar, jadi Kak Dewi dibantu mama papa juga belajar? Wow, Oke, luar luar biasa biasa. Tetap ada peran orang tua ya, Nah wajib ya. itu dia, jadi tidak mesti seorang tunanetra yang harus bisa menguasai Braille ini artinya. Berarti kalau memang kita bisa atau berkemampuan untuk belajar Braille ini, kita lebih bermanfaat lagi mengajarkan mungkin kerabat atau mungkin tetangga ataupun siapapun yang bisa kita ajari untuk bisa baca Braille. Khususnya mungkin kita tahu banyak juga masyarakat di luar sana pemirsa Pal TV yang mungkin punya kerabat atau keluarga di sekitaran kita yang mungkin tunanetra tapi belum ada kesadaran untuk belajar. Ayolah kita ikuti jejak dari Ibu Ica ya. Jadi Ibu Ica ini salah satu motivator kita juga. Jadi
Bu Ica, kalau misalnya belajarnya sudah agak-agak dewasa, masih boleh nggak sih bergabung? Masih boleh. Masih boleh, nah, Mas Oh, Haga. ya welcome sekali ya. Jadi pokoknya kalau Bu misalnya Ica ya. sudah, udah telat nih loh, umur 20 tahun baru nak belajar braille, boleh nggak sih Bu Ica? Boleh, masih Boleh, masih boleh Terbuka ya. untuk sampai kapanpun. Bu. Oke. Akan tetap disambut dengan senyuman Bu Ica ya. Iya, Wow, luar biar biasa. tidak apa-apa kita kelas 1, yang penting kita bisa baca, bisa tulis, kita Betul. tidak keterbelakangan dengan yang lain. Karena era sekarang kan era informasi ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah era nih, ini kan pastinya banyak teknologi-teknologi baru ya, Bu Nur ya, mengenai tadi metode pembelajaran dan lain-lain. Kalau peran teknologi Dewi ini ada yang bisa kira-kira membantu untuk kawan-kawan ini bisa belajarnya lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, atau mungkin kayak sekarang kan ada AI dan lain-lain. Apakah sudah mulai juga masuk untuk mensupport kegiatan kita? Jadi gini, peran teknologi sangat amat luar biasa sekali untuk membantu teman-teman kita yang tunanetra ini khususnya ya. Tadi Bu Ica dengan menggunakan gadgetnya, dengan dibantu oleh sistem pembaca layar ya. Ada juga ya? Ada talkback, ada apa tadi Bu Ica? Ada cast leader. Iya, itu tadi. Jadi peran teknologi itu sangat mendukung dan membantu sekali untuk mengakses informasi, sarana belajar, pengetahuan, dan memudahkan khususnya untuk akses dari teman-teman kita ini gitu loh. Jadi teman-teman ini bisa juga ya, maksudnya menggunakan laptop, Bisa, iPad dan sangat lain-lain. amat bisa. Oh, bisa semua ya. Dan itu ada lagi alat bantunya tadi yang disampaikan tadi ya, Iya. untuk bisa melihat. Aplikasi ya. Teh? Ada aplikasi alat atau alat bantu ya. Iya. Ada pembaca layar tadi dan juga kalau di komputer ada JAWS atau juga NVDA NVDA, yang bisa itu tadi membaca layarnya untuk perangkat-perangkat komputer atau PC gitu loh. Wow. Karena tadi sebelum memulai live kita, Mau Cahagai, Ibu Ica sempat Spill ya? Bicik Oke. nih, Demonstrasi cak mana tuh. cara pakai handphone, Iya, cak mana cara Oke. mengenal uang dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Jadi memang berawal dari braille dulu ya Bu ya. Kalau kita Iya. sudah bisa baca tulis, insya Allah teknologi ini akan lebih mudah lagi diserap ya Iya, Bu ya. benar. Jadi memang untuk sekali lagi ini himbauan benar-benar untuk pemirsa Pal TV yang mungkin kenal dengan tetangga atau kerabat yang memang dia tunanetra tapi agak putus asa dalam belajar menulis dan membaca. Ayolah sama-sama kita belajar dulu ya dari Betul. awal dulu braille sehingga untuk jenjang ke teknologi lebih tinggi kita tidak mengalami kesulitan begitu. Betul sekali. Dan bahkan di meja ini juga ada drawing book nih ya. Nah, Juga teman-teman bisa ini Al-Qur'an ada menggambar juga ya. Jadi enggak, bukan drawing book ini untuk Malah menulis yang untuk ini tadi. menulis. Oh, untuk Iya. menulis Coba ya. nih, I belum see. ini belum di Belum kita praktek. nih. Iya. Boleh ke Mbak Nur kita coba gimana cara pakai. Jadi apa ini namanya tadi yang hijau ini Coba tadi? Dewi, coba Nah, kita ya. Oke, kita coba ke Kak Dewi nih. Dewi, coba kita demonstrasikan gimana. Apa alatnya tadi namanya? Ini namanya Riglet sama Riglet stylus. dan Iya. stylus. Oke. Ini pen. Coba kita tes dulu ya, Kak Dewi ya. Tulis Pal TV deh. Gimana cara tulis Pal TV? Oh, pertama dipasang. Tuh, cara dulu. Jadi masangnya. kertasnya dijepit dulu. Iya, jadi alat bantunya itu yang untuk menekan-nekan itu tadi Mbak. Oh, dipasang. Nah, jadi masing-masing alat itu ada Gitu ya, ya, harus ada terkunci pakunya. ya. Untuk mengunci Ada biar paku. kertasnya nggak geser gitu loh. Oke. Jadi menulisnya juga per baris ya? Iya. Oke. Pal Coba TV, kita lihat. nak. Pal TV sayang. Pal TV. Oke. Oke, udah. Coba kita lihat tulisannya. Lumayan cepat juga ya. Ya. Baik. Coba dicek bener nggak nih? Nih, tulisannya tuh nggak bisa dilipat ya. Nah, Ini hasilnya ya? iya. PALTV gitu bacaannya. Bener ya Ibu Nur ya? Benar. Luar Ini biasa ya. titik 6 dengan kapital ya atau huruf besar Oke. gitu. Oh, jadi memang juga ada huruf kapital dan Ada huruf- ditanda dengan titik 6. Wow. Jadi awalan huruf besar gitu Oh loh. gitu. Jadi ada juga huruf kapital dan huruf kecil. Iya.
Luar biasa ya. Dan tadi dilakukan dengan cekatan dan cepat ya sebenarnya ya. Betul. Untuk ukuran sudah 4 tahun belajar di SLB. ini SLB, ya. Oke, jadi drawing book ini adalah buku tulisnya ya? Buku Iya, tulisnya sarana untuk anak-anak. menulisnya. Karena kertasnya adalah kertas yang tebal dan cocok digunakan untuk menulis. Sehingga timbulnya juga terasa Iya, ya. betul sekali. Itu yang terpenting. Berarti ada spesifikasi kertasnya khusus? Sebenarnya Kalau ada kertasnya. yang lembaran HVS seperti biasa itu tidak? Oh, nggak bisa. Nanti ketika ditekan dia mudah tidak, hilang. Nanti tidak terbaca. tidak stay ya. Wow, luar biasa ya. Dan di sini masih ada juga Al-Quran ya, yang Bahkan untuk Braille. 30 juz loh ini sudah ada di depan kita ini ya. Wow. Oh, juz 30 aja? hanya 30. Iya, Oh, itu hanya juz 30 30 aja. Oke. Juz Oke. 30-nya setebal ini ya? Setebal ini kalau digabungin. Oke. Oh, Nanti kita bakal Baik, spill baik. lagi ya Iya. untuk Al-Quran. Karena memang ada jarak-jaraknya juga yang tidak bisa kita mau terlalu rapat titik-titiknya ya Bu tadi ya? Oke. Oke. Kita akan bahas lebih banyak lagi di segmen ketiga Mang Cek Bicek. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa masih bersama kami di Halo Palembang. Ini segmen yang ketiga, tidak terasa ini segmen terakhir. Betul Jagai. sekali. Bagi pemirsa yang baru bergabung, kita nak informasi dulu bahwa di segmen ketiga ini kita tetap membahas dengan tema yang sama, yaitu mengenai tulisan braille khususnya untuk para tunanetra. Jadi kita ingin membangun kesadaran juga bahwa tidak ada halangan ya bagi kita untuk Betul. terus belajar dan juga menjadi sukses nih, Yes. terutama dengan metode dasar membaca tulis menggunakan braille. Masih bersama dengan narasumber kita hari ini. Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Kalau kita bicara mengenai dengan guru-guru nih, Ibu Nur dan juga Ibu Ica sebagai para pendidik, ini juga melibatkan orang tua dan wali murid juga nggak dalam mendukung pembelajaran braille yang tadi disampaikan di luar sekolahnya? Seperti apa merangkul orang tuanya? Bu Ica? Iya, Bu Ica mungkin tentunya. boleh. Pastinya dalam hal ini terutama kita di kelas 1 juga dalam berkomunikasi dengan wali murid pastinya tentu sangat melibatkan karena kita kan waktunya hanya dari jam 1 sampai jam 11. Nah, selebihnya nanti ketika di rumah ada penugasan atau untuk membantu mereka dalam menghafalkan tulisan braille itu kita juga butuh bantuan dari orang tua. Jadi nanti orang tua biasanya kami ada buku fotokopi seperti itu, fotokopian buku. Jadi nanti orang tua juga menghafalkan tulisan braille di rumah. Jadi biar bisa mengajarkan anak-anaknya di rumah. Seperti itu. Itu tadi kenapa Kak Dewi bilang dibantu orang tua juga ya Iya. belajar di rumah ya. Mohon maaf tadi belajarnya dari jam berapa tadi? Jam 6. Oh, jam 6 ya. Jam 6, jam Jam 8. Jam 8 sampai jam 12 kalau jam yang 11. SMA, kalau SMP ya mungkin sampai jam 11 gitu loh. Oh, jadi kita ada jenjang SD. Iya, ada jenjang SD, SMP dan SMA. Oke. Nah, ini sekolah di mana sih ngomong-ngomong? Sekolahnya di Jalan Sosial KM6 di belakang Rumah Sakit Mata atau Rumah Sakit Siti Fatimah. Dimasuk ke lorong di dekat situ. Oke, jadi kalau pemirsa Pak TV pengen tanya-tanya misalnya Betul. atau untuk jenjang apa aja yang bisa Iya, bergabung. silakan. Boleh berkunjung Iya. ke UPTD kami juga, UPTD PSR, PD Sensori gitu kan. Karena sekolah kita ini di bawah naungan dari UPTD, Dinas Sosial gitu. Jadi artinya memang sekolah ini khusus untuk tunanetra saja. Iya, yang kita khususkan hanya bagian A untuk sekolah kita atau tunanetra. Oke. Ada persyaratan khusus lainnya? Syaratnya sama seperti pada umumnya untuk mendaftar KK, KTP, fotokopi akte kelahiran, dan nanti ketika datang di sekolah ada asesmennya gitu, dan kemudian tinggal administrasinya aja. Untuk usia ada batasan kan nih? Kalau usia, kalau untuk panti UPTD itu dari usia 9 sampai 35 tahun. Jadi kalau di panti itu kan sensorik, jadi menerima anak dengan keterbatasan atau ketunaan netra dan juga rungu atau wicara. Tapi kalau untuk sekolah khusus hanya tunanetra saja. Tunanetra saja. Oke. Nah, Kak Dewi ini tadi
sempat sekolah di sekolah reguler ya, sekolah Iya. yang umum ya. Mulai bergabungnya ke ini SLB. ke sekolah setelah kelas berapa tadinya? Kelas 1. Kelas 1. Baru ada perubahan menuju ke SLB-nya. Berarti diawali dari kelas 1 lagi gitu. Iya. Iya, Oke. ulang dari awal lagi. Oke. Apa nih kalau menurut Kak Dewi yang paling beda? Yang Apa Kak Dewi bedanya? rasain? Dari sekolah Dewi yang biasa sebelumnya ke sekolah yang ke sekarang. Sangat jauh beda. Sangat jauh beda. Apa nih yang beda? Yang jauh beda tuh apa? Dari mulai kawan-kawan sampai ke pelajaran. Kalau khusus ke pelajaran sendiri Kak Dewi? Lebih apa? Lebih enak yang mana nih? Oke, lebih enak yang Yang mana? sekarang. Lebih enaknya sekarang, lebih bisa Iya. diterima yang sekarang. Heeh. Lebih mudah atau lebih bisa dimengerti? Lebih mudah dan bisa dimengerti. Oke. Nah, Kak Dewi suka main gadget nggak? Suka? Suka. Ada ini nggak sih? Ada korelasi atau hubungan antara bisa pakai braille dengan pemahaman di gadget nggak sih? Ada. Apa nih, Kak Dewi? Contohnya tuh Contohnya? Bisa Oke. belajar baca nulis kan Oke, dari braille oke, dulu. oke. Ketika udah bisa baca nulis, kemudian bisa mengakses gadget atau HP ya Dewi Gitu ya. ya, Kak Dewi ya? Bisa baca jadinya. Kalau nggak bisa braille, nggak bisa baca gimana Iya, akses? bingung juga Kak Iya, Dewi ya. itu mau fondasi ngisi-ngisinya dasar. ya. Nah, kalau Kak Dewi sendiri, kalau teman-teman tadi katanya beda juga selain pelajaran. Bedanya sama teman-teman apa Kak Dewi antara umum sama yang sekarang? ya kalau teman-teman di umum kan ini mereka tuh kan pada normal dan bisa nengok. Kalau sekarang kan sama-sama tunanetra. Oke, jadi proses belajar atau cepat lambatnya juga sejalan ya. Betul. Oke, tapi Kak Dewi menikmati pelajaran braille dan sekolah di sini? Iya. Iya, Sangat enjoy ya. enjoy ya. Menikmati. Baik-baik gurunya ya. Karena gurunya di sebelah lagi. Gurunya di soalnya. sebelah. Luar biasa. Nah, Kalau- kalau kita bicara seni nih ya, Seni, boleh nggak kita ke seni dikit? Ada masuk di kurikulum pelajaran juga di SLB selain sudah dengan braille sendiri. Nah, malah seni itulah yang menjadi prestasi gitu Prestasi, ya. iya. Prestasi bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus yang netra ini. Jadi yang paling diunggulkan biasanya itu adalah seni musik. Oke. Atau juga menyanyi gitu. Jadi ada ajang-ajang atau lomba-lomba yang diadakan pemerintah yang pada setiap tahunnya pasti akan terus diadakan gitu kan. Jadi ini adalah wadah atau kesempatan bagi anak-anak kita ini untuk tampil, untuk menunjukkan bakat dan prestasinya gitu loh. Dari pemerintah memang udah ada gitu. Jadi selain pendidikan formal dan prestasi akademik, prestasi di luar juga mengikuti gitu loh. Wow, dan disupport oleh sekolah juga. Dan pastinya. disupport oleh seluruh orang lah istilahnya, sekolah, keluarga dan juga siswa itu sendiri kan. Nah, Mbak Dewi, kalau kita ngomongin anak di usia-usia mereka ini, ada kalau di reguler aja kadang-kadang membangun tingkat kepercayaan diri agak susah ya. Nah, apalagi mungkin mereka yang berkebutuhan khusus seperti ini ya. Gimana nih cara Mbak Dewi sendiri sebagai guru supaya mereka juga berani tampil gitu untuk event-event lomba kayak gini? Oh, jadi sebenarnya untuk melihat anak unggul di mana gitu, kita biasanya kan di sekolah ada ekskul tuh, ada menyanyi, ada seni musik, ada catur, ada olahraga, ada baca puisi dan segala macam. Nah, dari situ kita bisa melihat anak ini bakatnya di mana sih, kemudian bisa kita asah dan kemudian nanti bisa mengikuti lomba-lomba atau festival-festival atau olimpiade-olimpiade tersebut gitu loh. Jadi untuk mendukung lah istilahnya, mendukung prestasi anak. Jadi selalu diberikan motivasi-motivasi ya. Sudah ada contoh-contohnya juga beberapa yang sudah sukses ya, Iya, seperti Ibu Ica ya, Bu betul Ica ya. Betul. Nah, Ibu Ica mungkin sebagai seorang pendidik ada pesan-pesan atau harapan nggak untuk masyarakat untuk bisa mendukung inklusi atau kesetaraan bagi individu dengan kebutuhan khusus netra ini sendiri? Ya, harapan saya bagi
terkhususnya para orang tua yang mempunyai anak-anak yang mengalami disabilitas netra, harapnya untuk jangan disembunyikan, jangan disimpan di rumah, carilah sekolah untuk biar mereka bisa berkembang. Nah, karena sejatinya kalau kita anak yang berkebutuhan khusus asal disabilitas itu sudah disembunyikan di rumah, kita down. Dan ketika kita sudah down itu nanti segala pikiran akan berkecambuk di diri kita kayak gitu. Nah, jadi harapan saya untuk para orang tua agar menyekolahkan anaknya di tempat kami dan biar kami bisa berbaur dan kita bisa sama-sama belajar. Dan untuk teman-teman yang tunanetra, harapannya jangan putus asa dan tetap terus semangat untuk menghadapi hidup seperti itu. Iya, Wow, luar biasa. luar biasa. Ini sudah contoh sukses nih ya. Yes, Ya, betul sekali. alhamdulillah. Inspiring banget pokoknya Ibu Ica ya. Ya kalau dari Ibu Nur ada pesan-pesan apa harapannya kira-kira? Ya untuk anak-anakku, untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan di luar sana, itu tadi harus tetap semangat. Pasti ada jalan untuk mencapai kesuksesan, asal mau berusaha dan juga mau mencoba gitu loh. Di balik kekurangan yang diberikan oleh Tuhan pasti ada kelebihannya juga gitu. Tetap semangat gitu aja pesannya. Wow, yes. Nah, betul kalau sekali. Kak Dewi sendiri boleh nggak sih ngajak teman-teman sesama Kak Dewi nih, teman-teman yang mungkin lagi malu untuk sekolah, ayo ajak sama-sama gimana nih? Ya untuk teman-teman Jangan malu ya untuk bergabung ya sama Kak Dewi karena enak ya sekolahnya Kak Dewi ya. ya Sekolahnya Juga- enak. juga bisa menambah prestasi. Oh, luar biasa. Dan Kak Dewi gimana nih sudah bisa banyak ya belajar di sini ya? Ya, Iya. Dan tetap semangat. Teman-temannya enak juga? ya Guru-gurunya enak? enak. Luar biasa. Semoga tambah banyak prestasinya Kak Dewi ya. Amin. Terima kasih Ibu Nur, Ibu Ica, dan juga Kak Dewi yang sudah hadir di Halo Palembang. Terus maju untuk SLB dan juga semua lebih banyak lagi juga mungkin Bersemangat ya. memberikan manfaat yang luar biasa ya. Ini sangat-sangat inspiratif pastinya apa yang sudah dikerjakan. Sekali lagi terima kasih dan juga Mang Cek Wicek Halo Palembang. Terima kasih yang terus setia nonton. Kami terus ingeti bahwa Halo Palembang terus hadir tiap harinya jam 9 sampai jam 10. Cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Hagai. Dan aku Ica Kiki. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.